Oke, kita akan langsung masuk ke tema dialog hari ini, Vi. Apa yang menjadi headline utama kita nih? Oh, pastinya ya kan, diketahui memang putra bungsu Presiden Joko Widodo ini, Kaisang Pangarep, telah resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Surat keputusan tersebut langsung diserahkan oleh Ketua Dewan Pembina Grace Natali di acara Kopdarnas PSI di Jakarta tadi malam. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Surat keputusan tersebut langsung diserahkan oleh Ketua Dewan Pembina Grace Natali di acara Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin malam. Kaisang diangkat sebagai Ketua Umum PSI 2 hari setelah dirinya menerima kartu tanda anggota PSI. Dalam pidato politik pertamanya sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang mengaku keinginannya masuk politik terinspirasi oleh bapaknya sendiri, Presiden Jokowi. Kaisang juga mengajak relawan Jokowi yang belum terafiliasi partai untuk bergabung ke partai yang kini dipimpinnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Dan langsung saja kita bahas tema utama kita pada pagi hari ini. Kita mengundang narasumber yang sudah hadir di studio kita. Ini selamat pagi, Assalamualaikum. Ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi, apa kabar Mas? Pagi Mas Arief. Dan juga ada Mas Ujang Mas Komarudin, Umam. analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Sehat, Kang. Alhamdulillah. Tapi nggak elok rasanya kalau tidak melibatkan dari Partai Solidaritas Indonesia juga ya. Betul. Ada siapa berarti? Sudah ada Mas Andri Budiman, Waketum DPP PSI. Selamat pagi, Bro Andri. Bro Andi, wah, selamat pagi. Apa kabar? Bro Andi. Arif, terima kasih. Halo. Terima kasih waktunya. Nampaknya ini pertanyaan pertama harus ke ditujukan ke Bro PSI Andi dulu, nih ya. Ini kenapa akhirnya publik juga baru dikejutkan dengan Kaisang masuk ke PSI. Baru 2 hari. Baru 2 hari sudah jadi ketum. Berarti memang kadang-kadang kita mendengarkan pernyataan atau diskusi di warung kopi gitu nih, kayaknya Kaisang bakal jadi ketum nih. Ternyata bener nih. Gimana ceritanya nih, Bro Andi? Terima kasih Mbak Kamarati dan Mas Arief. Jadi kalau ada orang bagus, ada orang muda punya niat baik untuk masuk politik, untuk mengurusi sektor publik, kenapa tidak diterima dengan tangan terbuka? Jadi itu prinsip pertama yang dipegang oleh PSI. Mas Kaisang ini tentu mewakili sebuah generasi yang semakin penting ke depan, karena pada pemilu 2024 nanti hampir 60% pemilih itu adalah para pemilih muda. Jadi inilah yang absen dalam politik Indonesia hari ini. Kita tidak merasa ada satu sosok anak muda yang betul-betul bisa mewakili generasinya untuk memperjuangkan apa-apa yang memang diinginkan oleh anak muda. Jadi ketika ada sosok seperti Mas Kaisang, pertanyaannya justru harus dibalik. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita memberi kesempatan kepada anak muda? Dulu juga ketika Mas Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo, dalam hal ini kita ingin mengingatkan kembali ketika Mas Gibran dulu atau PSI adalah partai pertama yang mencalonkan Mas Gibran menjadi calon wali kota Solo, yang mengusulkan pencalonan Mas Gibran. Kita memang tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada anak muda. Kita percaya sebetulnya kalau anak muda diberi kesempatan, mereka akan mampu. Mas Gibran contohnya. Beliau sekarang memimpin Solo dengan cara yang keren. Kotanya maju, kemudian sikap beliau dalam menjaga integritas, kemudian juga menjaga persatuan, berdiri di atas semua kelompok dan golongan, melawan kelompok intoleransi dan lain sebagainya. Itu adalah value yang sangat mengagumkan. Dan kita melihat
pandangan, visi, dan integritas yang sama juga dimiliki oleh Mas Kaisang. Karena itu tanpa ragu kami merasa bahwa ini adalah sebuah pilihan yang tepat. Ini adalah sebuah pilihan yang mewakili sebuah generasi baru di dalam politik Indonesia. Ya Mas, tapi ini sistem karir di PSI ini jadi dipertanyakan. Dalam arti baru 2 hari sudah dipilih menjadi ketua umum, publik mungkin kader PSI sendiri belum juga melihat prestasi Mas Kaisang dalam politik nih Mas Andi. Loh, ini pertanyaan yang sama juga dulu diajukan ketika Mas Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo loh. Jadi orang dulu bertanya juga apa prestasinya, apa kehebatannya. Tapi ketika diberi kesempatan, anak muda ini akan selalu bisa membuktikan diri. Mengenai kaderisasi dan lain sebagainya, ini bisa sesuatu yang menjadi bahan perdebatan, sesuatu yang debatable. Kalau misalnya kita merasa bahwa proses kaderisasi di seluruh partai politik lain selama ini memuaskan, kenapa misalnya pertanyaannya, kenapa orang justru tidak puas dengan kinerja partai politik? Apa yang salah? Kenapa orang tidak puas dengan hasil kaderisasi? Jadi kan ini pertanyaannya sama. Kalau misalnya kenapa di PSI baru jadi anggota bisa jadi ketua, apakah tidak ada kaderisasi? Pertanyaannya saya balik. Kalau misalnya kita puas dengan proses apa yang disebutkan proses kaderisasi sehingga menghasilkan para pemimpin politik di partai-partai yang ada saat ini, kenapa publik justru merasa bahwa partai politik adalah institusi yang paling tidak bisa dipercaya? Jadi ini mungkin sebuah cara baru. Kami menempuh satu cara baru yang mungkin tidak biasa dan kami percaya ini akan bisa mengatasi kebuntuan politik. Jangan-jangan selama ini apa yang disebut sebagai kaderisasi politik itu justru menghambat orang-orang seperti Mas Kaisang, anak-anak muda yang hebat ini untuk menduduki jabatan-jabatan penting di dalam partai politik. Justru ini memperlihatkan bahwa PSI adalah sebuah partai terbuka yang memberi kesempatan, memberi kepercayaan kepada anak-anak muda untuk terjun untuk menduduki posisi-posisi penting, bukan sekedar posisi yang untuk mempermanis kesan seolah-olah partai ini mewakili atau diwakili oleh anak muda. Oke. Mas Andi, saya geser dulu nih ke para analis-analis politik yang ada di studio juga ya. Substansial sudah disampaikan nih oleh Bro Andi Budiman ya. Tapi non substansialnya ada nggak kira-kira? Adakah mungkin termasuk cepat ya 2 hari, pegang kartu langsung jadi ketua umum? Apakah ini dikaitkan dengan proses pendaftaran juga yang sudah di depan mata para calon presiden, calon wakil presiden? Saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Iya, pertama bahwa kalau misal PSI harus menjelaskan kepada publik itu wajar karena bagaimanapun juga pertanyaan masyarakat tentu sangat luar biasa tentang proses kaderisasi. 2 hari untuk menjadi ketua umum itu sesuatu yang betul-betul di luar kebiasaan dan kemudian memang belum ada track record kontribusi dan juga bagaimana proses partisipasi dalam konteks kepartaian. Dan kemudian kalau misal PSI selama ini sebagai partai anak muda menarasikan tentang bagaimana untuk tidak kemudian melanjutkan praktik-praktik politik dinasti, tentang konteks politik patronase, dan kemudian ketika meletakkan Kaisang misalnya di posisi ketua umum, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul dari masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, to some extent, ini memang satu hal dalam konteks upaya PSI meletakkan Kaisang sebagai simbol dari keluarga Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga ada segmen basis pemilih loyal Pak Jokowi yang kemudian bisa diambil ceruknya. Sehingga kemudian ketika meletakkan Kaisang di sebagai posisi ketua umum, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat terbuka bagi PSI untuk melakukan penetrasi lebih jauh, terutama pada segmen basis pemilih loyal Jokowi di Jawa, khususnya Jawa Tengah, lebih khusus lagi kalau misal dalam skup paling kecil adalah di wilayah Solo Raya. Maka kemudian di sini ada impact yang lain. Salah satunya adalah bagaimana kemudian misalnya terjadi satu kanibalisme elektoral, terutama dengan basis pemilih loyal PDIP. Yang kedua terkait dengan konteks bagaimana kemudian pola relasi antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Karena aturan ADART meningkatkan nilai tawarnya kepada partai PDI Perjuangan? Nilai tawar mungkin iya, tetapi di saat yang sama juga ini menegaskan ada sesuatu yang tidak baik-baik saja antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Karena aturan di ADART PDIP sangat clear. Di ADART nomor 25A menegaskan bahwa dalam konteks keluarga inti memang tidak boleh, ada aturan secara clear di sana untuk tidak berada untuk berada di dalam
satu partai, harus di dalam satu partai. Tidak boleh Tapi kemudian keluarga di inti luar kan itu. hanya suami istri. Nah, itu yang kemudian mencoba untuk diperdebatkan, kemudian legal formalnya kakak sudah berbeda dan sebagainya. Tetapi spiritnya sangat clear disampaikan oleh Pak Jarod Saiful Hidayat. Bahwa kalau misal kemudian dalam konteks keluarga terdekat, kalau kemudian ada yang di partai berbeda, maka itu menegaskan bahwa dia sebagai misalnya pimpinan keluarga tidak mampu melakukan kaderisasi, kemudian tidak mampu meyakinkan untuk kemudian tetap membawa basis keluarga inti itu tetap berada di Pertanyaannya adalah tidak mampu meyakinkan atau emang itu by design juga oleh si kepala rumah tangga? Itu dua hal. Itu dua hal yang kemudian saya berkeyakinan betul statement dari Pak Jarod itu disampaikan tanggal 21 September dan statement itu sangat relevan untuk dialamatkan kepada Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu ketika kemudian muncul realitas politik per hari ini, misalnya Kaisang kemudian secara sah, legal formal, ADART PSI pun juga tidak melarang ada ketua umum nanti yang bisa dituding oleh masyarakat, ini kok karbitan, ini kok jalan merah, gitu ya. ini kok privilege. Nah, itu secara ADART diperbolehkan sehingga legal formalnya tidak masalah. Tetapi ada sisi-sisi lain yang kemudian berpotensi memunculkan friksi dan juga benturan dalam konteks kanibalisme elektoral dan pola relasi antara keluarga Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Saya mau dengar suaranya Mas Ujang, Mas. Kalau melihat ini apa dampaknya terhadap pemilu 2024? Banyak yang mengatakan bahwa ini menjadi kendaraan politik Pak Jokowi pasca pensiun nantinya. Ya sebenarnya terlalu kecil ya kalau PSI akan menjadi kendaraan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini butuh perahu yang lebih besar. Oke lah, katakanlah kalau dalam politik itu kan tidak boleh menaruh telur di keranjang yang sama kan. Nah, dalam konteks ini saya melihat kalau Kaisang disimpan di PSI, maka Pak Jokowi akan mencari pelabuhan lain partai yang lebih besar. Dulu saya memiliki cerita ya, punya pengalaman dan dapat informasi Pak Jokowi ini kan dulu ingin ngambil PDIP, tapi nggak bisa. Dalam struktur ADART nggak bisa, bahwa bukan pemilihan di PDIP itu, tapi pengusulan nama dari bawah. Pasti namanya akan Ibu Mega terus. Dalam konteks itu saya melihat, nah skema yang dimainkan Pak Jokowi ini tentu membuat PDIP juga gundah gulana. Pertama sudah saya jelaskan dari awal di TV One ya, dari lama, sejak 7 tahun yang lalu saya katakan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDIP kan naik turun, panas adem. Nah, Mas Umam sedang tidak baik-baik saja, betul. Nah, dalam konteks ini kalau bicara soal PSI, ya betul. Ini sebenarnya PSI ini partai jelmaan Jokowi, partai Pak Jokowi. Karena dia tegak lurus. Ya, dibina juga oleh Pak Jokowi. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau Kaisang itu menjadi ketua umum PSI. Walaupun mohon maaf dalam konteks misalkan tadi alasan bahwa ya ADART boleh. Kedua juga kaderisasi itu juga ya kan harus diterabas. Jangan lupa juga kalau kita analogikan dengan Mas Gibran itu saya kritik habis-habisan juga ketika dia tidak lolos administrasi ya, di PDIP nggak lolos loh dia sebagai calon wali kota, tapi diloloskan. Jangan lupa ini sebagai tragedi demokrasi juga menjadi catatan bagi PDIP bahwa sejatinya yang sebenarnya bicara kehebatan Kaisang saya menganggap biasa saja. Hebatnya itu karena memang anaknya Pak Presiden. Ya udah kalau misalnya biasa saja menurut Kang Ujang. Jadi apa ini desainnya, apa ini settingannya apa begitu? Pertama anak presiden. Yang kedua tadi labuhan. Kan Pak Jokowi kan butuh landing yang smart. Butuh landing yang yang baik lah dalam konteks smooth lah, ya, smooth. Kalau bahasa saya husnul khotimah. Nah, dalam konteks mau landing ini agak berdebar-debar ini. Banyak persoalan-persoalan yang selama katakan 9 tahun 10 tahun ini membuat masyarakat juga mohon maaf agak marah. Nah, oleh karena itu butuh backup politik. Makanya Pak Jokowi mohon maaf memainkan partai lain, dalam tanda petik ikut cawe-cawe. Berarti ini dalam tanda petik juga dua kaki gitu? Ya saya melihat begini, bukan hanya dua kaki, main banyak kaki saya melihat. Tapi kalau dalam konteks Pilpres, kalau kandidatnya 3 misalkan ada poros Anies, Prabowo dan Ganjar, ya bisa jadi di 2 kaki ini. Nah, saya melihat bahwa konteks PSI menjadikan Kaisang sebagai ketua umum, ya tadi punya skema selain ingin mengamankan Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi juga ingin mengambil partai yang lain. Kalau saya melihatnya begitu. Baik, kita ke Mas Andi Budiman, tapi usai jeda pariwara berikut ya, Mas Andi ya. Kita nanti ke Anda lagi. Kami akan kembali satu lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bro Andi, ini boleh ditanggapi pernyataan dari Mas Umam dan juga Kang Ujang. Ini juga dipertanyakan mengenai kaderisasi dari PSI. Tadi sudah dijawab oleh Mas Andi. Tapi juga ada yang beranggapan bahwa walaupun PSI belum mendeklarasikan dukungan kepada siapapun, tapi lebih banyak condong ke Prabowo Subianto. Ini dianggap jadi
nampaknya ini salah satu strategi dari Pak Joko Widodo untuk berada di dua kaki nih. Dan PSI dijadikan. Dan PSI dijadikan. Bro Andi. Terima kasih, tapi saya rasa spekulasi itu terlalu jauh ya. Ini simpel aja. Misalnya disebut bahwa ini adalah sebuah karpet merah. Pertanyaannya bagaimana kita menyebut ini sebuah karpet merah? Apakah pilihan Mas Kaisang bergabung kepada partai yang suaranya 1,89%, bukan satu partai yang sudah mapan, bukan partai yang ada di parlemen ini disebut sebagai sebuah karpet merah? Bukankah sikap Mas Kaisang yang memilih PSI ini justru memperlihatkan satu gesture yang positif, bahwa yang bersangkutan ingin berjuang dari bawah, memulai sesuatu yang tidak instan, sesuatu yang mungkin jalannya nggak akan mudah. Tapi Mas Kaisang bersedia bergabung dengan PSI. Ini adalah sebuah pilihan yang perlu kita hargai, dan ini khas anak muda banget. Kita lihat bahwa anak muda memang biasanya dia menyukai tantangan, ingin memulai sesuatu yang baru, ingin berjuang dari bawah. Dan tadi juga sempat diputar ketika Mas Kaisang menyampaikan pesan kepada Pak Jokowi bahwa minta izin bahwa ini adalah jalan saya, dan ini adalah sesuatu yang sangat positif, sesuatu yang harus kita apresiasi. Jangan justru dianggap atau ditafsirkan dengan cara yang bermacam-macam, karena ini kalau misalnya kita memperlakukan anak muda dengan cara yang salah, maka ini akan membuat anak-anak muda yang lain akan semakin terdiscourage, akan semakin enggan, akan semakin pesimis untuk masuk ke dalam politik. Sesuatu yang baik ini harus kita dukung, harus kita apresiasi, dan kita tunggu prosesnya, hasilnya seperti apa. Sekali lagi, kalau kita lihat apa yang terjadi pada kasus Mas Gibran sebagai wali kota Solo, beliau sudah membuktikan bahwa bisa mampu menjadi seorang wali kota yang hebat, salah satu wali kota yang paling menonjol saya kira di Indonesia saat ini. Nah, mari kita lihat, mari kita beri kesempatan sekarang kepada Mas Kaisang untuk memimpin PSI. Jadi sekali lagi, ini bukan sebuah jalan instan, ini bukan sebuah privilege katakanlah begitu, tapi Mas Kaisang justru mengambil satu jalan yang dia yakini akan membuat dia bisa tumbuh, bisa berkembang sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pemimpin politik, dan dia memilih PSI dalam hal ini karena punya visi yang sama, punya ide yang sama. Nah, kemudian menanggapi apa yang disebut oleh Mas Ujang tadi, bahwa ini adalah bagian dari skenario Pak Jokowi karena bermasalah dan lain sebagainya. Terbalik, Mas, justru bagaimana kita bisa melihat seorang presiden ini yang approval ratingnya sekarang ini 80%, hampir 80%. Ini adalah seorang presiden yang sukses, yang dicintai rakyatnya, dan kemudian bagaimana muncul tuduhan bahwa ini adalah cara untuk mempersiapkan diri kalau terjadi sesuatu. Enggak kok. Pak Jokowi itu populer, disukai oleh orang, approval ratingnya tinggi, berbagai hasil survei memperlihatkan approval ratingnya hampir 80 atau bahkan beberapa menyebut 80% ke atas. Jadi ini justru nggak ada kaitannya dengan itu semua yang dituduhkan, bahwa apa yang disebut sebagai bagian dari cawe-cawe Pak Jokowi. Itu hal yang wajar juga kalau misalnya Pak Jokowi ingin memastikan apa yang dia kerjakan selama ini 9 tahun terakhir, yang hasilnya kita rasakan semua ini akan dilanjutkan. Dan PSI sepakat dengan itu. PSI ingin itu dilanjutkan. Ngapain kita harus kembali ke belakang, memulai sesuatu yang baru, kalau misalnya apa yang sudah kita rasakan saat ini adalah sesuatu yang baik. Kita tidak bisa menutup mata, ini bukan hanya pandangan kita. Di luar, negara-negara sahabat kita mengapresiasi apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, nomor 3 di dunia. Indonesia pertumbuhannya di bawah Pak Jokowi, silakan lihat, cek GDP kita bertumbuh berapa kali lipat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Indonesia sangat dihormati oleh dunia internasional. Kita tidak bisa menutup mata atas fakta-fakta itu, dan karena itu, kita harus lanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ini. Nah, untuk kontestasi 2024, siapa dari PSI yang bisa mungkin melanjutkan ini? Ganjar Pranowo kah atau Prabowo Subianto? Sekali lagi, Mas Kaisang tadi malam sudah bilang, belum ada satu keputusan final. Kita lihat saja, fokus PSI saat ini adalah lolos ke parlemen. Karena sekali lagi kita ingin ada sesuatu yang baru, satu kekuatan politik yang fresh di parlemen kita, agar siapapun yang kelak akan terpilih, kalau dia dianggap sebagai seorang presiden yang baik, PSI siap menjadi partner kerja. Kalau misalnya presiden itu dianggap tidak baik, maka PSI akan siap menjadi kelompok oposisi. Jadi sekali lagi, fokus utama PSI sekarang di bawah Mas Kaisang adalah lolos parliamentary threshold, dan kami sangat optimis kami akan lolos ke Senayan 2024.
Bagaimana juga menepis anggapan masyarakat, netizen juga begitu, soal kehadiran sejumlah elit PSI di beberapa kegiatan ya, terutama di Prabowo Subianto. Apalagi tadi Mas Umam mengatakan sedang tidak baik-baik juga hubungan dengan PDI Perjuangan. Ini adalah satu sikap positif sebagai satu partai terbuka ketika diundang ke sebuah acara, PSI akan hadir. Apalagi Pak Prabowo sendiri sudah memperlihatkan satu gesture yang positif juga ketika bersedia datang ke PSI. Jadi sebagai satu partai terbuka, PSI tidak bisa menutup diri kalau misalnya ada undangan politik dari satu kekuatan politik, apalagi jangan lupa Pak Prabowo ini bagaimanapun adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Jadi nggak ada masalah saya pikir dalam konteks itu. Yang jelas kalau ditanya PSI arahnya kemana, saat ini PSI belum mengambil keputusan dan kami akan fokus dulu untuk lolos ke Senayan di 2024. Oke Mas Adi, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam tadi dinyatakan bahwa sebenarnya nggak ada karpet merah kok, ini nggak ada privilege. Memang kenyamanan dari Mas Kaisang sendiri yang memilih partai yang mungkin bisa membesarkan dirinya begitu Mas. Mas Umam ada dengan hal tersebut? Iya, Mas Bro Andi mungkin bisa mengatakan tidak ada privilege, tapi semalam Mas Kaisang sendiri melontarkan kalimat yang mana? Mengakui bahwa posisinya sebagai ketum diakui atau tidak juga bagian dari privilege karena dia adalah putra dari Pak Jokowi. Jadi Kaisang sendiri juga mengembrace itu dan tidak defensif terhadap hal itu. Jadi ya apa juga yang akan didefensifkan. Tetapi terlepas dari itu bahwa bagaimanapun juga target terkait dengan PSI akan lolos parliamentary threshold 4%. Ya, saya pikir itu bisa dilakukan dalam arti bagaimanapun juga ini adalah bagian dari political branding, marketing strategy. Dulu misalnya Mbak Grace diletakkan di posisi ketua umum, ini adalah juga bermain simbol. Mbak Grace simbol dari politisi muda, perempuan, juga merepresentasikan dari teman-teman sahabat-sahabat dari kelompok minoritas. Dan sekarang Kaisang juga diletakkan yang sama. Dan ini juga bagian dari simbol. Simbol apa? Simbol dari kekuatan the ruling power. Ada Pak Jokowi di belakang itu. Disampaikan secara terbuka oleh Kaisang, para relawan Jokowi, meskipun dengan catatan yang tidak terafiliasi dengan partai-partai politik tertentu, bergabunglah dengan PSI. 3 kali itu momen itu disebutkan. Artinya itu adalah bentuk penegasan secara clear bagaimana kemudian akumulasi dan konsolidasi kekuatan itu harus dilakukan. Nah maka kalau misal kemudian secara kapasitas, saya pikir Mas Bro Andi tadi memiliki kapasitas jauh lebih artikulatif dibanding Kaisang. Jadi atau Mas Raja Juli Antoni, kemampuan. Kenapa? Sosoknya Kaisang sendiri cukup karismatik nggak untuk menggrab suara-suara itu? Karismatik itu soal persepsi. Mungkin bagi sebagian pihak, kalau misal kita cermati bagaimana artikulasi, sistematika dia berpidato, tentu ada gap antara misalnya Mas Andi atau Mas Raja Juli Antoni atau Mbak Grace dengan Kaisang. Ada gap, diakui atau tidak. Tetapi bahwa dia di posisi itu sebagai simbol dari keluarga Jokowi, itulah yang barangkali dipersepsikan sebagai apa yang tadi Mbak Ratih sampaikan dengan kewibawaan atau dalam konteks karisma tadi itu. Nah oleh karena itu saya pikir, saya merasa dengan posisi Kaisang di situ, rasanya akan ada operasi politik yang cukup powerful, cukup efektif. Bagaimanapun juga ini menyangkut karir dan kredibilitas putra seorang presiden. Tidak mungkin Kaisang akan menjadi ketua umum kalau misal kemudian Kaisang masuknya ke partai-partai elit di parlemen. Karena prosesnya cukup panjang, melelahkan, dan juga friksinya juga akan jauh lebih powerful. Tetapi dengan menjadi bagian dari PSI, 2 hari cukup untuk menjadi ketua umum PSI itu sendiri. Oke, Kang Ujang dibantah ya, jelas-jelas tadi oleh Bro Andi bahwa ini nggak ada masalah. Maksudnya 80% udahlah, nih udah publik udah menyadari, udah mengetahui. Bahkan keberlanjutan itulah yang ingin disampaikan oleh Kaisang. Ya, catatan saya begini, kalau tidak ada masalah, mengapa misalkan terkait dengan pilkada itu mau dimajukan dari November ke September? Itu kan persoalan masalah. Kenapa? Catatan saya kalau kita analisa lebih dalam ya, mau perdebatan apapun gitu ya, itu kan ingin Pak Jokowi ketika pilkadanya beliau sebelum landing, sebelum akhir masa jabatannya, kalau di November beliau sudah selesai, 20 Oktober sudah selesai masa jabatannya. Tetapi kalau dimajukan di September, artinya beliau masih punya tongkat komando sebagai presiden untuk bisa menjadikan anak dan menantunya sebagai gubernur dan wali kota. Jangan lupa itu. Kenapa ini harus takut?
biar saja di November gitu loh. Nah dalam konteks itu itu satu dan banyak hal lain. Itu makanya Anda mengatakan cawe-cawe itu. Ya ada, dan Pak Jokowi juga mengatakan cawe-cawe, tidak dibantah gitu. Oleh karena itu saya melihat ya boleh Pak Jokowi mengatakan bahwa kepercayaannya tinggi gitu kan. Boleh juga sangat percaya diri bahwa sukses di tingkat nasional maupun dunia internasional. Tapi catatan publik juga banyak terkait dengan persoalan Pak Jokowi gitu loh. Misalkan persoalan hutang yang banyak, persoalan rempang, banyak lagi. Jadi banyak persoalan kenegaraan juga yang belum tuntas banyak. Oleh karena itu saya melihat ya ada nilai positif dari Pak Jokowi, tapi di sisi yang lain ada nilai-nilai yang minus, yang PR juga yang harus memang ditambal, dibenahi. Oleh karena itu saya selama 7 tahun terakhir konsisten dalam konteks mengkritisi pemerintahan di jalur yang objektif begitu. Jadi tidak mungkin orang itu bersih karena mohon maaf ya presiden pun bukan malaikat. Pasti juga ada unsur-unsur yang dia punya kesalahan, punya perencanaan, misalnya janji-janji yang tidak dengan Kaisang sebagai ketua umum PSI ini. Ya kalau saya melihat begini ya, tentu punya skema ya. Tadi Bang Umar mengatakan kalau skema ya pasti bagaimanapun ketika landing itu sesuatunya harus berjalan dengan baik lah semuanya smooth. Nah makanya ditempatkanlah nanti Bobi di mana, Kaisang di mana, Gibran di mana, Pak Jokowi di mana, udah pasti seperti itu skemanya. Saya sedikit ya minta durasi sedikit mungkin ke Bro Andi menjawab ini semua. Singkat saja Bro Andi, terakhir dari Anda. Ya, pertama dalam politik itu kita harus punya keberanian ya. Kalau kita memang puas dengan apa yang kita punya semua sekarang, dengan para pemimpin politik, pemimpin partai yang ada sekarang, maka ini seharusnya nggak jadi masalah. Tapi kenyataannya banyak orang apatis, pesimis dengan partai politik karena melihat para pemimpin politik yang ada sekarang. Nah, terpilihnya Mas Kaisang ini menandakan sesuatu atau sebuah simbol yang baru. Ada satu kekuatan, satu generasi baru yang masuk ke dalam politik kita, dan itu harus diapresiasi. Ini adalah sebuah keberanian dari anak muda dan keberanian juga dari PSI untuk menerima sesuatu yang baru. Kalau dulu misalnya kita ragu dengan Pak Jokowi taruhlah ketika mencalonkan diri di Solo, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan seorang presiden hebat seperti Pak Jokowi. Atau keberanian yang sama diperlihatkan oleh masyarakat Jakarta dalam pilkada ketika mereka memilih sesuatu yang tidak normal. Bukan tokoh lama, mencoba sesuatu yang baru, dan akhirnya kita punya gubernur yang hebat yang menjelma menjadi seorang presiden yang hebat pula. Jadi di dalam politik yang sedang tidak normal saat ini butuh keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru, dan jalan itulah yang sedang dijalankan oleh PSI, dan kami mohon restu semoga apa yang kami kerjakan ini diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Arif, Bro sedikit Andi. saja Mas Arief. Ya, singkat saja. Dalam beberapa hari terakhir ini muncul sejumlah link berita yang kembali mengingatkan kita apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tepatnya pada tanggal 20 Juli 2019. Pak Jokowi mengatakan apa? Anak saya tak ada yang tertarik politik. Dan per hari muncul ini lagi ya. Kemudian fakta-fakta politik berkata lain. Situasi inilah yang kemudian Times change, Mas Umam. mencoba untuk dicermati bukan hanya oleh masyarakat yang lain, termasuk juga partai-partai politik yang merasa memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi itu sendiri. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Umam. Kang Ujang, terima kasih. Bro Andi, Budiman, terima kasih waktunya pagi ini. Sehat selalu semua. Assalamualaikum. Sehat selalu untuk Anda semua. Oke.